Oke ya. Eh, bentar. Kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Sekarang gue rubah muter pakai galon gitu. Kenapa sih nggak pakai ini semua gitu loh? Nih ini nih. Oh, seger ikan gue tuh. Ini 130-an padahal tuh. Tuh. Ikan gue kayak gini, Bos. Banyak sekali yang miss gitu. Jadi untuk ikan-ikan sekarang ya. Untuk ikan-ikan sekarang udah nggak, untuk sekarang ya, untuk 3 bulan ini gue udah mencoba apa, sambil gue rawat ikan ya, mencoba untuk terus belajar gitu. Harusnya ini sih 3, nanti ntar deh gue mau rubah ini nih biar sama ya semua ya. Kenapa sih gue sekarang muternya pakai lek? Lo lihat deh, kelihatan ya di sini deh. Udah. Kalau ini kan dia ikan gua tuh. Kalau ini kan tuh, kalau yang kalau yang buletannya bagus besar tuh, harusnya kan dia lebih gede. Kalau dia harusnya kecil. Dia lebih nahan arus sih, nggak jadi nggak gede-gede banget gitu. Tambah kita manfaatin limbah ya. Tuh. Kelihatan ya? Dia nggak seperti wadah bulat toto seperti ini. Tuh. Harusnya lebih kencang kalau kita putar pelan pun gitu. Nah alasannya apa bang? Kok lu sekarang pakai yang seperti ini gitu? Pakai lek, nggak pakai ya bulat-bulat atau cherry gitu. Ini harusnya putarannya gue lebih lambatin lagi. Tuh dia agak-agak kelihatan agak ogah-ogahan jadi rawatnya. Bisa jadi bacul, banyak yang bacul gara-gara putar gitu. Untuk ikan sekarang ya. Kalau dulu ya motor gitu, kencang pun nggak masalah gitu. Gue perhatikan ikan-ikan sekarang makin diputar tuh dia makin nggak mau, jujur aja. Kelihatan nggak sih? Untuk ikan sekarang tuh diputar udah nggak mau. Gue beberapa ikan malah banyak yang bacul di pertengahan rawatan gitu. Apalagi mungkin treatmentnya kayak dulu diputarnya lewat cherry gitu. Gue kan di YouTube gue pernah statement gitu bahwa kenapa sih bang muternya di cherry, bahwa dia sesuai arenanya. Kalau subscriber gue lama yang di YouTube lama itu yang kehapus itu, gue pernah terapin kayak gitu, dan gue sekarang bilang lagi bahwa ikan ini benda tabu. Dia tahun ke tahun, hari ke hari, bulan ke bulan akan beda-beda tuh. Nyepret ya, ngejar-ngejar dia. Gitu loh. Rawatannya akan selalu upgrade terus gitu loh. Nih gue tunjukin lagi. Yang paling relevan adalah pakai lay ini. Mana?
sekarang kiri tuh pada mukul sini. Sengaja gue kenapa pakai item biar dia ngejar-ngejar, sebenarnya sekalian ngejar-ngejar, karena kan gue puternya sekarang pelan banget ya. Ini piling-pilingan gue aja, nggak pakai teknik, nggak pakai apa, gue ya piling-pilingan gue aja gitu loh. Ada kotoran cok, mana, kita kesini dulu. Tuh. Ikan sekarang tuh untuk puter kenceng, apalagi pakai mesin, wah rusak ikan, jujur aja. Kecuali mesin itu lu puter pelan-pelan ya, dan tidak dicari, mungkin di galon-galon seperti ini gitu loh. Tuh. Ikan-ikan gue gancang-gancang gini, kalau lu misalkan ikan gue jarang mukul, berarti ada something di elunya gitu loh. Nanti gue mainin stick ya, habis puterin. Tuh, gitu doang puter gue sekarang. Ini pun masih kegancangan sebenarnya. Gue nggak terlalu fokus nih ngeliatin kamera, karena kamera sama asli beda Bahkan ada yang sama sekali nggak mau puter gitu. Ikan sekarang lemah untuk diputar, jujur. Bukan berarti mentalnya nggak bagus, bukan berarti ikan itu nggak bagus, bukan berarti ikan itu lemah, bukan. Tapi memang kemauannya seperti itu gitu. Bahkan ada yang memang nggak mau di stick, nggak mau diputar. Kelihatan nggak sih kayak gini? Makanya banyak yang hancur gitu. Kalaupun ikan nggak mau putar ya didiemin aja di sini gitu. Sebenarnya tuh ini solusi bahwa bang gue nggak ada akuarium kayak di belakang ini nih, bang gue nggak ada akuarium, ya udah didiemin aja di sini. Misalkan udah putar, ya udah diemin aja gitu. Tapi kalau buat umbarnya ditutup aja atasnya nih, ininya nih atasnya, paling atas, pokoknya dia ngintipnya di bawah aja, ngedoknya di bawah aja. Kalau diputar tuh dia soalnya wajib lihat kiri kanan gitu loh, ada lihat lawannya biar dia lebih agresif untuk melawan arus gitu loh. Asli ikan sekarang pale pun hanya sekali, itu pun 20 menit, dan itu nggak semua ikan gitu loh. Paling awalan sama pertengahan kalau lu pengen 2 kali pale gitu. Kenapa gue pilih wadah ini, karena dia lebih nahan putar. Kalau lu kekencangan pun dia lebih nahan. Jadi kalau disebutnya putarannya tuh arusnya nggak terlalu besar. Itu cocok untuk, jujur cocok banget untuk ikan yang sekarang. Bang gue nggak ada akuarium, ya udah pakai ini aja. Sebenarnya hemat juga, ini di tukang rosok 2.500 satunya gitu loh. Jangan lihat gembel pakai ini, mendingan pakai akuarium. Apa, gue ada akuarium juga bos di belakang, udah dari sini gue ke akuariumin. Tapi ketika lu yang nggak punya akuarium, mendingan di sini aja gitu. Ini lebih maksudnya ekonomis, terus lebih bagus juga menurut gue. Kenapa? Gini. Kalau diputar nih dia ada jenjang tuh. Karena dia ketahan ini kan, ada jenjang juga. Nanti kalaupun sama ale mineral, garam le sama le, tetap nanti ada jenjang dia. Jadi ikan nggak terlalu, soalnya kan ininya buram nih. Gitu. Satu. Yang kedua ya itu putarannya nggak terlalu kencang jadinya. Yang kedua, ini bisa dipakai umbaran juga buat lo gitu. Cuma bedanya nanti misalkan lu muter di sini,
Nih, lu muter di sini, umbar juga di sini. Kalau misalkan udah diputar, lu tutup ininya nih. Setengah aja, jadi dia ngedoknya di bawah sini nih. Paham ya? Jadi ini ditutup gini. Jadi dia ngedoknya di bawah sini aja nih. Gitu. Pokoknya udah putar, lu tutup deh ininya gitu loh, samping atasnya. Jadi dia ininya tutup juga, jadi dia ngedoknya lewat bawah biar umbarnya lebih efektif gitu loh. Nah, ini contoh ikan yang mau di stick ya. Nih, gua tunjukin dulu. Sini, Le. Ini ikan size 110-an. Nih, ikan-ikan gua, rawatan gua kayak gini nih. Ini udah diputar padahal. Oh. Gua nggak kenain, kenapa? Tuh, mestik tuh nempel kalau bisa gini nih. Oh, pukulin tuh. Kalau lu terlalu jauh, ikan asor nanti. Kejar-kejar gini, ini asor. Oh, gini nih. Oh, dipukul sesekali nggak apa-apa. Nih, 1 kali pukul, 2 kali. Ini 3. Oh, kan nggak nyampe 3 kali dia. Lu nongol tuh. Nih, saya 130-an. Tuh. Gede itu ikan. Ini udah diputar full. Jadi gua kalau putar satu set kanan, satu set kiri. Rajin mukul kan. Kalau ikan gua nggak rajin, berarti ada something di elunya. Nih yang masih ada. Ini size 125-an. Kelihatan nggak? Tuh. Gila kan mukulnya. Pukulan gedenya keluar-keluar. Padahal nggak diputar kencang. Itulah karakter ikan-ikan sekarang. Monyong terus kan. Tuh, diambil. Ntar gua rubah dulu ya. Rubah. Berarti ini kan dari sini ya. Yang di akuarium mau gua udahin. Ini sudah diumbar. Nah, di rawa ini masuknya rawatan harian. Udah di pale, udah di kop jejer juga. Gitu. Ini rawatan harian gua. Rawatan tuh sekarang jujur aja makin simpel. Karena ikan itu ikan-ikan sekarang karakternya sudah wadidaw. Cuma memang karena karakternya itu sudah wadidaw, dia jadi lebih agak ribet untuk rawatan. Dia nggak mau dijor. Ya, kita ganti ini yang udah diintip. Jadi memang diintip dulu kayak gini nih. Diintip berapa menit bang? Nih kayak gini. Diintip berapa menit? Diintipnya sekitar 5 menit atau 10 menit. Oh, gue kasih ini. Kita dudukin dulu. Tuh, dia akan seperti ini nih. Kelihatan nggak? Biar satu line aja ya. Kalau tiga-tiganya agak susah. Taruh. Agak ribet gua untuk penempatan soalnya sini sempit. Nah, jangan langsung gua putar. Tuh. Diamin dulu aja, nunggu dia ngedok gitu. Tuh, nunggu dia agak segar.
jangan langsung. Makanya rawat ikan tuh santai sebenarnya. Putar berapa menit? Gue sih nggak pakai menit gitu loh. Gue sih pakai set. Satu kanan, satu kiri itu namanya satu set. Gue rata-rata pakai satu set. Cuma rawatan kayak gini nggak instan. Nggak instannya jujur untuk rawatan tuh rata-rata seminggu pun 8 hari bahkan 10 hari baru ikan jadi. Kadang ada juga ikan yang udah soalnya kenapa apa namanya? Dah, gue hampir melenceng. Soalnya gini, kenapa mesti lama gitu loh? Karena memang dia harus diputar, harusnya kan dia tenaganya full. Karena ini putarannya ikan diputar ogah-ogahan. Putar kencang sebenarnya mau dia. Jujur aja putar kencang mau, cuma pas nanti udah 5 hari berjalan atau ada 4 hari berjalan, ikan ini tiba-tiba akan bacol. Nanti luren ulang baru 2 hari aja langsung gila-gilaan, ikan menggila gitu loh. Atau bisa juga jadi dia jadi bacul dan dia nanti maunya di ren. Nah, ren juga sekarang aku jarang tuh. Aku udah gue simpen sekarang gue pakai kayak gini nih. Tuh, yang kotak-kotak agak gede. Tuh. Gue nggak paham, gue nggak ngerti ya ikan-ikan sekarang. Mereka di ren aqua tuh susah naiknya. Maunya di ren agak besar. Gue beli ke beberapa seller loh. Gue beli ke beberapa peternak loh. Gue beli beberapa seller dan peternaknya beda-beda. Sekarang rata-rata seperti itu. Gitu. Gue lebih banyak main di umbaran gitu loh. Tuh nggak mau ini. Lu lihat ya, ikan nggak mau di stick. Ikan nggak mau di stick. Awalnya dia mau, cuma kesini sininya nggak mau pakai stick. Lihat ya, perhatiin ya. Ketika gue cemplungin stick, ini stick ya. Yang lain kan mau, tadi pun mau. Tuh. Yang lain mau kan, ini mau tuh. Ini, tuh. Kalau ikan udah gini tuh. Tuh, kalau ikan udah gitu, udah jangan lu lanjut. Udah, biarin aja. Emang kalau ikan nggak mau stick itu gimana? Ya udah diemin aja, nggak usah main stick. Tunggu agresifnya biar di sini aja, baru lu putar. Gitu. Bukan berarti ikan ini, oh ikan lu jelek bang, ini sama ini satu seri bang. Ini satu seri nih, sama ini nih. Satu seri, tapi dia mau. Tuh. Oh. Dia mau. Tapi ini kenapa nggak mau? Ya memang nggak mau aja dia. Gitu loh. Ya memang nggak mau. Jangan dipaksa, udah. Lu kalau pengen ngedokin ini dia pun giniin aja tuh. Gitu. Jadi untuk kita analis jadi gini ya, ikan ini kan barang tabu, makanya gue bilang tidak ada suhu, tidak ada orang lama-lamaan gitu loh. Ikan ini selalu akan upgrade secara karakter, secara kalau sisik, gigi, mental ikan sekarang udah nggak diragukan bos, gitu loh. Udah tidak diragukan. Karena kenapa kok bisa sih peternak nih mereka pada seperti itu gitu loh. Salah naik gue. Mereka tuh seperti pada itu ya karena memang indukan seperti gua nih jual indukan cem itu indukan bagus itu banyak orang itu loh. Cuma satu orang ini yang
ternakannya alhamdulillah jadi, walaupun anakan pertamanya dia udah bertahun-tahun sih, udah setahun lebih. Ini gongnya dia, anakannya jadi lumayan banyak, sekitar ada 60 atau 50 ekoran gitu, dan bagus. Memang kan gue bilang, bang, kalau misalkan ikannya jadi, gue minta betinanya ya, gitu aja sih kalau gue. Salah satu yang kembali lagi ke gue. Nah, gue pun dikasih tesannya sekitar 4 ekor. Nah, 4 ekor ini bukan berarti gue cuma hanya minta doang, enggak, bukan. Gitu. Satu, gue mau naikin namanya juga, nama farm tuh. Ini ntar dulu aja, jangan diputar. Nama farm dia juga gue naikin. Ya paling buang-buang duit ngasih tes-tesan aja, sama jual murah dulu. Yang kedua, apa? Gue mengenalkan ke orang-orang juga gitu loh. Yang ketiga, kenapa dia ngambil tesan, gue ngirim tesan, untuk rawatan. Nanti gua analisis, bang ini bagus ikannya, rawatan seperti ini, bang bagus ini ikan diren ulang, nanti gua sekalian obat juga direnan. Tuh, ini nggak mau nih, ini antara mau diren ulang dia. Tuh. Udah, kalau ikan kayak gini aja, kalau jangan lu peter stres dia, biarin aja. Ini bisa jadi si ikan ini yang tengah ini memang nggak mau aja gitu loh, atau memang nggak mau putar, bener-bener dia nggak mau putar, udah pengennya diumbar aja. Nah kalau ikan kayak gini ya udah, dia nggak mau putar, nggak mau stick, ya udah umbar-umbar aja udah. Ada tenaganya, ada kan, udah dipalai di awal. Gitu. Biarin aja. Puter gue cuma gitu doang bos sekarang. Gila ya, ikan sekarang tuh lebih rumit secara karakter, rawatan tuh lebih rumit. Tapi ada beberapa kolam orang yang memang rawatannya rawatannya nggak rumit. Tuh, dia apa aja enak. Makanya kan banyak kan ikan yang tiba-tiba bacul sekarang. Banyak sekali ikan yang tiba-tiba bacul. Sekarang walaupun satu lubuk beda karakter untuk rawat. Gila kan. Kalau dulu mah kan ya sama-sama aja. Rata-rata rawatan karakter adu rata-rata sama ya. Kalau satu lubuk. Tapi untuk rawatan itu sekarang udah beda-beda walaupun satu lubuk. Jadi lu bisa dibilang udah nggak aneh lah. Gitu. Coba ini kita pancing. Bisa dibilang sekarang udah nggak aneh. Gitu. Atau dia jenuh di toples, pada baru beberapa hari. Gue pancing ini mau dia tuh. Berarti ikan ini nggak mau dirawat tuh. Nggak mau dirawat, ya udah umbar-umbar aja.
jangan aneh. Makanya gue bilang jangan aneh lagi sama ikan-ikan sekarang, karakternya aneh-aneh sekarang. Secara karakter aneh lah. Untuk karakter rawat ya, bukan karakter aduh. Untuk maunya dirawat dia, untuk mau rawatnya dia aneh-aneh. Gitu. Hmm. Atau maunya dipanas-panasin dulu kayak gini tuh. Mau gak dia? Tuh udah, kalau panas udah dia mau hasilnya. Mau tuh bener-bener panas dia tuh. Oh tuh, kalau ikannya bener-bener jelek, mentalnya jelek, jepret di gini-gini ini, dia nggak akan ngelawan. Tiba-tiba pasti jepret. Tuh. Oh mau dia. Awal-awal nggak ribet nih ikan perawatannya. Sekarang agak ribet, coba kita putar pelannya. Tainya lagi. Oh, nggak mau dia, nggak mau putar ini. Tapi putar pelan aja lah, tuh gini-gini aja. Tuh. Mau dia. Gitulah ikan-ikan sekarang. Ini nih, hijau nih. Deketin ya. Tuh. Jadi seperti itu. Gua saranin sih untuk ikan-ikan seperti ini, itu lu sabar-sabar rawatnya. Itu loh. Ikan nih manja di rawatan belum tentu dia memang jelek, bukan. Memang dia pengennya gitu aja, gitu loh. Tuh, gancang banget kan? Hmm. 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 Kalau ikannya jelek, mentalnya kurang, diginiin kalau pas dia mau ada kendala lah misalkan. Diginiin dia nggak akan seperti ini tuh. Dia akan seagresif ini. Ini dia mau agresif dan nggak jepret. Tuh. Ya memang nggak mau aja, ya memang rawatannya seperti itu aja gitu. Gue muter dulu. Jadi untuk ikan-ikan sekarang gua saranin nih dia mendingan jangan diputar dah. Udah ini aja. Ikan kayak gini mendingan jangan diputar. Tuh. Dia kalau diputar kayak nggak enak gitu. Kelihatan jadi nggak mau aja gitu. Makanya lawat putar sekarang lu hati-hati. Harus hati-hati banget. Tuh. Nah kalau ikan kayak gini,
nggak apa-apa nih dilari-lariin biar ada tenaganya. Tuh nempel. Kalau di stick ini nempel antara pukulan gedenya atau giginya tajam banget. Tuh. Kalau nempel di stick diemin aja gitu tuh. Nggak usah diapa-apain, udah diemin aja. Kalau ikan kayak gini dilari-lariin nggak masalah. Memang dia nggak mau dirawat aja, maunya diumbar-umbar aja. Tapi awalan di kop jejer sama di palai itu wajib. Soalnya buat tenaga dia, biar ada tenaganya. Gitu loh. Bang di umbar-umbar gini ada tenaganya gak? Ada, nanti iseng-iseng aja mainin kayak gue gini nih. Tuh. Cuma ingat harus agak ekstra. Kita ganti dulu ya. Aduh jauh lagi. Dia pengennya ya iya gitu aja. Dia pengennya semau dia aja. Dia rawatnya ya udah lari-larian aja pengennya. Memang itu kepengen dia. Kan nanti juga kan diumbar dia lari-larian. Di kayak gini pun dia lari-larian, nggak masalah. Itulah rawatan ikan sekarang agak ribet sebenarnya. Makanya lu yang simpel-simpel aja, jangan yang terlalu ribet. Padahal awalan sebenarnya pengen dia diputar, cuma kesini sininya dia udah nggak mau. Aneh ya, tiba-tiba awalan mau diputar, tiba-tiba dia nggak mau diputar. Gitu. Ya gue sendiri pun aneh, tapi ya gimana? Itu maunya dia. Gitu. Mungkin dia udah merasa cukup untuk tenaganya, dia merasa cukup untuk rawatan capeknya, rawatan larinya, gitu. Ya udah, gitu. Ikan sekarang memang seperti itu. Kan rawatan sama kualitas tuh mesti berbarengan. Lu percuma ibaratnya gini, ikan kualitas itu bakalan berkualitas kalau yang punyanya pun punya kualitas. Jadi dia tuh nggak bisa kita sebut gimana rawatan, gimana ikan, nggak bisa. Dia tuh harus apa? Harus dia tuh kompleks gitu loh. Harus saling mengimbangi. Nggak bisa tuh nggak ngimbangin, nggak bisa gitu loh. Jadi untuk seller sekarang agak lebih ribet. Jujur aja ribetnya ribet dibayar. Kenapa ribet dibayar? Kadang bayar tuh ada yang memang nggak bisa megang, benar-benar nggak bisa megang. Ada yang bisa megang. Enak kalau lu ketemu bayar yang bisa megang. Tapi ketika yang nggak bisa megang, apalagi udah nggak bisa megang, ngotot, pusing. Mendingan ya udahlah tinggalin aja, ikutin alur dia aja gitu. Apalagi tergantung di wilayah mana juga lu ngadu. Orang-orang lama itu kan bisa dia ngambil ikan bagus murah tuh bisa. Kenapa bisa? Kadang kan gini, peternak, ada yang peternak tuh kayak bergurunya sama dia dari awal, dikasih tahu link ini. Jadi si peternak itu
punya jasa timbal balik teh ya gitu. Ada yang memang ngetes doang buat disebar gitu. Jadi ketika lu ketemu orang lama yang ngetes, mainnya murah cuma ikannya wadidaw gitu. Jadi jangan heran. Makanya di ikan tuh bukan hanya jago merit ikan, rawat ikan, bukan jago-jagoan juga lu untuk memilah lawan lu sendiri gitu loh. Ya lagian nggak tahu misalkan lagi jam ngapain lu kejar. Jadi gini, presentase lu untuk win itu agak jauh gitu loh. Ribet banget asli. Ikan-ikan sekarang agak ribet, gue pribadi tuh ribet. Jadi jadi gue tuh rawatan tuh nggak bisa pakai bener-bener satu pola gitu loh, untuk ikan ya. Untuk ikannya gue jadi nggak, walaupun satu seri gue nggak bisa rawat untuk satu pola, jadi mesti beberapa pola gitu. Makanya untuk ikan lubuk itu sekarang murah, lebih apa disebutnya ya, agak murah daripada ikan yang udah rawatan. Coba kita hitung ya, misalkan ikan dari lubuk lokal ya 103 ekor, lu minimal ren 2 minggu, bisa lebih, bisa ketiga, bisa ke sebulan, tergantung karakter lubuk sama si foam ikan itu. Hitunglah kita 2 minggu. Walaupun lu ngerawatnya misalkan sekali 10, sekali ngerawatnya tuh bisa banyak itu sekali ngerawat. Tapi kan tetap hitungannya jasanya per ekor. 2 minggu. Lu rawat seminggu, otomatis lu udah makan waktu lu 3 minggu. Masih relevan nggak untuk lu jual CP3? Untuk rawatan full dan udah diren? Enggak. Rawatan aja, jasa rawatan umumnya per ekor itu 25. Untuk ren oke lah 15.000 atau 20.000 lah. Udah berapa? Hitunglah jadi totalnya 75.000 per ekor. Itu udah rawatan full. Relevan gak untuk jual ikan 100 lokal 100.000 atau 75.000? Ya wajar. Bener gak? Karena kalau lu beli lubuk eceran tuh kan lebih mahal. Ngerti gak? Lebih mahal, harus beli banyak, minimal rata-rata. Adalah misalkan beberapa orang yang boleh beli 3, boleh beli 6 gitu loh. Itu pun lu jatuhnya ke peternak baru, nyari nama dulu. Coba kalau peternak lama nggak mau dia. Nggak akan mau. Jadi menurut gue wajar sih. Ikan-ikan full rawat itu agak mahal, itu wajar. Makanya gue kalau yaudah 100 beli 3, beli 2 gitu.
Medan, jadi nggak terlalu boros guanya. Kalau beli satu aja, terlalu lah menurut gua. Nggak masuk hitungan sebenarnya. Lu beli 100 satu, tapi ya udahlah, kadang gua kasih aja gitu. Seribet itu rawatan ikan. Iya, ribet memang. Semahal itu ikannya, iya mahal. Karena memang dari lu jatuhnya bayar jasa, mahalnya tuh di jasa sebenarnya. Belum duit ngetesnya. Makanya sebenarnya ikan tuh dari MDS ya. Dari sononya tuh paling 125 gitu. Paling 75 gitu. Tapi kalau ikannya udah jadi, udah tes bla 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 bla, masuk ke kelas MDS gitu, ya udah beda cerita. Di peternaknya pun sendiri mahal. Makanya kalau peternak udah tahu ikan, kayak orang-orang Thailand gitu, peternaknya mereka ngaduk juga, ternak juga, makanya ikannya mahal, wajar. Karena mereka tahu ikan. Makanya peternak tuh sebenarnya ternak aja. Nanti supply ikannya dari Dari pemain-pemain, secondnya, atau lu bisa beli gitu. Tapi second bisa adu gitu. Minimal misalkan lu ngadu 100 atau 200 atau 300, lihat aja gitu. Tapi kalau peternak lama yang memang punya jam terbang bagus, ikannya nganakin bagus-bagus, rata-rata memang dikasih. Makanya sekarang tuh rata-rata ikan-ikan bagus itu dibawa-bawain tekannya, apalagi mulus. Bukan hanya buat diadu lagi, tapi mereka buat ngasih peternak juga. Rawatan ikan sekarang agak repot memang. Apalagi istirahatnya nggak bagus. Gitu. Banyak gue lihat di live itu ikan istirahatnya nggak bagus. Ada ikan memang yang mau adaptasinya agak panjang, 4 hari, 5 hari. Ada yang ikan yang mau adaptasinya pendek gitu loh. Mungkin karena faktor cuaca, faktor air kan banyak. Makanya lu ikan Thailand tuh, misalkan lu beli di Thailand, ikan Thailand tuh mendingan nyarinya jangan yang furawat. Kalau dari Thailandnya langsung, yang udah ren aja seminggu. Jadi lu tinggal di rumah tuh diren dulu, diren lagi kan seminggu untuk adaptasi air baru. Nanti tinggal rawat sendiri. Atau setengah rawat aja. Kenapa ikan setengah rawat? Dia lebih tahan di jalan gitu loh. Untuk resiko baculnya lebih sedikit. Kalau mau jujur, ikan Thailand pun mahal kok dari peternaknya. Karena memang mereka kan tahu ikan, peternak Thailand sekarang tahu ikan, tahu, makanya mahal-mahal. Dari Thailandnya langsung pun kan mereka, kalau mereka semal tuh maksudnya kelasnya ya, sama medium VIP-nya 800.000, harus sama kayak gue. Mediumnya
4,5, 400 lebih lah. Terus yang di bawah medium dia 175 apa 200-an itu, pokoknya 180 lebih lah. Udah ongkir transit bla 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 bla. Kalau lu beli satuan, tapi kalau lu belinya minimal 10 dia bisa downgrade harganya, yang 800 bisa sekitar 500 atau 600 gitu kalau lu beli 5 atau 10 gitu. Kalau lu beli tetap satuan ya iya segitulah harganya, mahal. Ini kayak ini nih, ikan bagus banget nih, ikan mau di stick tapi nggak, lu puter aja sekali bacol nih ikan asli. Jadi ya rawatnya gini-gini aja nih, 3 ekor ini nih yang lagi gua rawat, puter aja sekali bacol dia. Ya udah main stick aja iseng-iseng, atau kalau nggak main stick ya udah umbar-umbar aja gitu. Dia sekali diputer nggak enak, dia ngap-ngapan, ngap kayak ikan nggak enak banget. Bahkan ikan sekarang sama dulu beda banget. Kalau dulu ikan tuh memang dikejar bener-bener rawatan militer, gila rawatannya, biar tenaganya full, ininya full. Kalau ikan sekarang nggak mau, mungkin gue nggak ngerti ya, karena mungkin dia keras banget gitu, jadi ikannya cengeng. Biasanya sih ikan keras nauzubillah gitu, kalau dulu cengeng di rawatan. Kalau sekarang ikan mau ikan keras mau ikan lembek, gigi tajam giginya biasa aja, untuk rawatan agak-agak cengeng dia. Gini aja biarin dia main sendiri gitu. Gua tuh punya media ini sama di akuarium tuh biar ikan tuh biasa dipindah-pindah sebenarnya, dipindah-pindah air putih kan, dari ketapang ke air putih, dari air putih ke air putih lagi gitu, biar mereka terbiasa aja. Sama kalau dirawat mesti terang tuh, karena kan diaduk kan dia pas aduk kan terang, jadi dia terbiasa. Kalau terang banget berarti dia lagi ngadu gitu aja, biar ada stigma itu di otak dia ngereset itu. Oke lah, segitu aja dari gua. Intinya kita untuk ikan sekarang harus ada hati-hati lagi rawatnya. Rawat paling aman ya awal ya kop jejer, kedua pale 20 menit, ketiga yaudah umbar-umbar aja kayak gini. Mau puter pelan aja, tapi kalau tetap nggak mau puter ya udah umbar-umbar aja, main stick aja. Main stick nggak mau, puter nggak mau, ya udah gini aja, diemin aja udah. Nanti lu tutup aja nih ini tutup segini biar dia ini, tutup segini biar dia ngedok di bawah, biar dia main sendiri lah ibaratnya. Sekian, terima kasih.